Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tuti Alawiyah dengan NIM 2209824 kelas 2B, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pendidikan Indonesia, kampus di Purwakarta. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai alat permainan edukatif yang telah saya buat, yaitu alat permainan edukatif labirin angka atau maze angka. Video ini dibuat untuk memenuhi ulangan akhir semester atau UAS pada mata kuliah Pengelolaan Lingkungan Belajar atau PLB yang diampu oleh Bunda Dr. Hayani Wulandari MPD. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita membahas mengenai alat permain edukatif yang telah saya buat, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai PLB. Nah, PLB ini merupakan singkatan dari Pengelolaan Lingkungan Belajar. Sebelum kita membahas definisi secara umum, kita harus tahu dulu arti dari masing-masing ketiga kata tersebut. Yang pertama itu ada pengelolaan. Pengelolaan artinya suatu pengorganisasian, pengaturan, dan pengendalian. Selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan merupakan suatu tempat, situasi atau kondisi di mana dapat berpengaruh terhadap orang-orang yang di sekitarnya. Dan yang terakhir itu ada belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan atau suatu aktivitas di mana dapat merubah perilaku atau sikap seseorang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa pengelolaan lingkungan belajar merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau sebuah lembaga sekolah melalui proses pengorganisasian, pengaturan, dan pengendalian suatu tempat, suasana, dan kondisi yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan serta perkembangan seseorang atau peserta didik. Nah, salah satunya dengan terjadinya perubahan pada sikap, perilaku peserta didik atau seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya itu ada alat permainan edukatif. Apa sih alat permainan edukatif itu? Alat permainan edukatif merupakan alat main atau peraga untuk anak agar mendapat suatu kesenangan dan memberikan edukatif serta stimulus terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak melalui panca indera dan kecerdasan. Panca indera itu meliputi penglihatan, penciuman, pengecapan, perasaan, dan pendengarannya, yang dimana disesuaikan dengan usia anak dan perkembangan anak agar dapat berkembang secara optimal. Nah, selanjutnya adalah alat permainan edukatif labirin angka atau maze angka. Mari kita bahas. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya ada banyak permainan yang dapat mengenalkan lambang bilangan pada anak usia dini. Salah satu permainan yang dapat mengenalkan kepada anak usia dini mengenai lambang bilangan adalah permainan maze angka, di mana permainan maze atau dapat disebut juga dengan labirin ini dapat diartikan sebagai permainan dengan jalan berliku yang bertujuan untuk menentukan jalur yang tepat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun permainan maze angka merupakan permainan maze yang berbentuk angka-angka dalam labirin. Permainan maze angka merupakan salah satu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai alternatif dalam memberikan stimulus atau rangsangan kepada anak agar pembelajaran anak dapat lebih bermakna dan mudah dilakukan oleh anak. Permainan maze angka juga ialah permainan untuk menemukan jalan keluar yang dapat meningkatkan semua aspek perkembangan kepada anak usia dini, baik perkembangan motorik, kognitif, bahasa, kreativitas, sosial, dan emosional pada anak. Nah, selanjutnya ada pengaruh permainan labirin angka atau maze angka bagi perkembangan anak usia dini.
Kegiatan bermain dengan permainan maze atau labirin ini dapat mengembangkan aspek perkembangan pada anak usia dini, salah satunya yaitu kognitif dan fisik motorik anak, khususnya motorik halus. Dari segi kognitifnya dapat dilihat saat anak berpikir untuk memecahkan suatu permasalahan sederhana yang diberikan pada papan permainan maze atau labirin ini dengan berbagai bentuk karakter yang menarik perhatian anak dalam waktu tertentu. Selain kognitif, dari segi fisik motorik yaitu motorik halusnya dapat dilihat dari aktivitas anak ketika anak menarik garis untuk menemukan jalan keluar menggunakan tangan dan jarinya dengan spidol yang dipegangnya pada papan labirin untuk menemukan jalan keluar atau tujuan yang ingin dicapainya atau yang telah ditentukan sebelumnya. Selain kognitif dan fisik motorik juga, permainan maze atau labirin angka ini juga dapat mengembangkan aspek perkembangan sosial, emosional, dan kreativitas pada anak. Dari segi sosial emosionalnya, yang pertama itu anak dilatih kesabarannya untuk bergantian bermain dengan teman yang lainnya. Dan dari segi sosialnya juga, permainan labirin ini juga dapat dilakukan dengan dua pasang orang gitu, dengan berlomba-lomba atau cepat-cepat menemukan jalan keluar yang tak ditemukan sebelumnya. Dan dari segi kreativitasnya juga anak bebas menentukan kemana dia ingin berjalan sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya yaitu ada beberapa teori yang mendukung alat permainan edukatif maze angka atau labirin angka ini. Yang pertama itu yaitu ada teori kognitif Vygotsky. Menurut Danabroto 2015 dalam Swardipa 2020 mengatakan bahwa teori kognitif Vygotsky ini dikenal juga dengan teori perkembangan sosial-kultural, di mana menekankan pada interaksi sosial dan budaya yang erat kaitannya dengan perkembangan kognitif. Teori ini juga mengatakan bahwa perkembangan pemikiran anak dipengaruhi oleh interaksi sosial dalam konteks budaya di mana ia dibesarkan. Jadi, teori ini dapat dikatakan bahwasanya perkembangan kognitif dan pemikiran anak itu dapat dipengaruhi oleh hubungan sosial dan interaksi anak dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Jika hubungan dan interaksi anak dengan orang-orang di sekitarnya dan juga lingkungannya baik, maka perkembangan kognitif dan pemikiran juga akan berkembang dengan baik secara optimal. Dan sebaliknya, jika hubungan sosial dan interaksi anak dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya kurang baik, maka akan berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak. Itu sebabnya mengapa perkembangan sosial emosional itu sangat perlu dikembangkan dan secara optimal gitu. Karena perkembangan sosial emosional itu akan berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak juga. Yang kedua yaitu ada teori konstruktivisme Piaget. Menurut Piaget tahun 1971 dalam Azhar tahun 2016 mengatakan bahwa pikiran dan tubuh terkena aturan main yang sama. Ia berpikir bahwa perkembangan pemikiran juga mirip dengan perkembangan biologis, yaitu perlu beradaptasi dengan mengorganisasi lingkungan seseorang. Piaget juga mengatakan bahwa teori pengetahuan itu pada dasarnya adalah teori adaptasi pikiran ke dalam suatu realitas, seperti organisme beradaptasi ke dalam lingkungannya. Jadi pada teori ini mengatakan bahwa meningkatnya suatu pemikiran itu merupakan hasil dari adaptasi antara pemikiran dengan realitas. Ketika seseorang berhasil melakukan adaptasi antara pikirannya dengan realitas atau kenyataannya, otomatis perkembangan kognitif atau pemikiran juga serta pengetahuannya juga akan bertambah. Begitupun sebaliknya, jika seseorang kurang beradaptasi atau mengadaptasikan antara pemikiran dengan realitas yang tadi, maka perkembangan kognitif atau pemikirannya juga tidak akan berkembang secara optimal.
Contohnya ketika anak melakukan sesuatu atau berpikir bagaimana caranya mengatasi permasalahan sederhana yang ada dalam permainan meja angka ini. Ketika anak berpikir bagaimana cara untuk mengatasinya, maka ia akan berusaha untuk mengadaptasikan apa yang telah dipikirkannya ke dalam realitas atau kenyataannya, yaitu ke dalam permainan meja angka ini sampai tujuan dan keinginannya itu tercapai. Selanjutnya ada alat dan bahan untuk membuat alat permainan edukatif meja angka atau labirin angka, dan ada cara membuat atau langkah-langkah membuat alat permainan edukatif meja angka atau labirin angka ini. Simak dan perhatikan ya. Dan berikut ada pengimplementasian alat permainan edukatif yang telah saya buat, yaitu meja angka atau labirin angka di RA Salafiyah Gang Beringin, Purwakarta. Berikut dokumentasi atau bukti penyerahan alat permainan edukatif kepada RA Salafiyah di Gang Beringin. Perlu diingat ya teman-teman semuanya, sebaik, sebagus, dan sehebat apapun seorang guru dalam mengatur strategi, metode, cara, atau teknik dalam pembelajaran, khususnya untuk anak usia dini, itu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak terciptanya suatu kondisi atau situasi yang kondusif dan efektif
baik dari lingkungan ataupun dari anak sendiri. Itu sebabnya sangat penting untuk mempelajari bagaimana pengelolaan lingkungan belajar yang baik dan benar. Itu semua dilakukan agar terciptanya situasi dan suasana atau kondisi yang kondusif dan juga efektif dalam pembelajaran, sehingga semua aspek perkembangan pada anak usia dini itu akan berkembang secara optimal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Saya pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.